Sebagai ganjaran atas prodeo atau cuma-cuma alias tidak mendapatkan gaji dari bekerjanya ia dalam mendampingi Richard Eliezer sebagai terdakwa. Maka menurut saya, setidaknya Bung Roni diberikan penghargaan oleh partainya karena telah bekerja secara gemilang di luar tugas partai, yang mana itu bernilai untuk mengharumkan nama partai. Kali ini kita tidak membahas tentang politik, tapi kejadian-kejadian luar biasa dalam beberapa hari terakhir ini. Nah, terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan para ajudannya, juga Richard Eliezer, terdakwa pelaku penembakan Joshua karena perintah Ferdy Sambo. Yang akhirnya, Richard Eliezer menjadi justice kolaborator yang membuat luluh lantak semua skenario dari Ferdy Sambo. Dan kita tahu, kemarin hakim sudah menjatuhkan hukuman pidana kepada Richard Eliezer untuk menjalani pidana 1,5 tahun. Akhirnya, keadilan di negeri ini kembali tegak dan tidak pandang bulu. Sanksi dan keadilan yang diterima Eliezer ini tidak lepas karena peran sang penasehat hukum yang sering kita lihat dalam persidangan-persidangan kemarin. Roni Talapesi, seorang penasihat hukum atau pengacara yang sungguh sangat mempesona, pembawaan diri yang tenang, retorika yang rapi, tatapan yang selalu tajam, berkarisma dan berkarakter tentunya. Membawa saya pada keinginan untuk mengetahui siapa beliau sebenarnya. Setelah mencari di Google, sampai tibalah saya mencari akun media sosialnya. Yang mana ternyata beliau ini seorang kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tepatnya seorang wakil ketua bidang hukum di pengurusan tingkat provinsi, DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta. Dalam kasus ini, Bung Roni bukanlah orang pertama yang sebagai penasihat hukum seorang terdakwa Richard Eliezer. Melainkan, ia adalah pengacara ketiga setelah Richard mencabut kuasanya atas kedua penasihat hukumnya sebelum Bung Roni. Kita tahu, kasus ini menjadi perhatian publik yang luas karena menyangkut lembaga kepolisian. Bahkan, Presiden pun sampai beberapa kali mengatakan harus diusut sampai ke akar-akarnya. Apalagi Pak Menko Polhukam juga mengambil perhatian yang serius pada kasus ini. Beruntunglah dengan penuh derai air mata dan keringat yang tiada tara, pada akhirnya sebagaimana yang kita ketahui, kasus ini berakhir dengan status happy ending, yakni kebahagiaan masyarakat terhadap bahwa hukum di Indonesia masih tetap berkeadilan. Apalagi sejak putusan hakim terhadap Richard Eliezer membuat seluruh rakyat Indonesia merasakan turut mendapat angin segar terhadap masa depan hukum di Indonesia. Bahkan, seorang Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD saja refleks bertepuk tangan atas putusan hakim saat menonton tayangan persidangan melalui siaran televisi di kantornya. Seakan benar-benar ini menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Profesor Mahfud juga memuji sosok Bung Roni ini sebagai pengacaranya yang telah bekerja secara baik dan profesional. Tentu itu kalimat sederhana, tapi ini yang mengatakan adalah Menko Polhukam. Saya menganggap itu bukan hanya sekedar kalimat biasa, tapi kalimat sakti. Bicara tentang panggung dalam kasus ini, pasti siapapun mendapat panggungnya. Termasuk di sini saya menggarisbawahi bahwa ini adalah panggung yang pantas dimiliki oleh Bung Roni. Sebagai ganjaran atas prodeo atau cuma-cuma alias tidak mendapatkan gaji dari bekerjanya ia dalam mendampingi Richard Eliezer sebagai terdakwa.
Maka perlu juga untuk kita mengetahui siapa-siapa yang lainnya yang berada di balik persidangan yang berkeadilan tersebut. Mengetahui bahwa seorang Bung Roni adalah kader PDIP, maka bolehlah saya menganggap bahwa PDIP kembali dianugerahi kader-kader yang luar biasa dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini. Dan maka, menurut saya, setidaknya Bung Roni diberikan penghargaan oleh partainya karena telah bekerja secara gemilang di luar tugas partai, yang mana itu bernilai untuk mengharumkan nama partai. Tapi saya tidak tahu sih, apakah di partai itu sama dengan lembaga-lembaga negara yang mana jika ada anggotanya yang berprestasi atau bekerja positif di luar tugasnya sebagai anggota, akan mendapatkan penghargaan juga. Kalaupun tidak ada, ya semoga saja seluruh rakyat tetap mengenal dan mengingat Bung Roni sebagai calon pemimpin di masa depan yang bergerak dan bekerja untuk keadilan hukum di Indonesia. Pertengahan 2022, Indonesia diledakkan oleh kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh atasannya melalui tangan juniornya. Kasus tersebut membuat kepercayaan publik terhadap polisi menjadi menurun drastis. Sehingga polisi pun menjumpai masa di mana mereka harus sangat berhati-hati dalam melayani dan bertindak tanduk, apalagi yang berhubungan dengan masyarakat secara langsung. Sangat bisa dirasakan seakan-akan sejak kasus itu terbuka ke publik, polisi sedang tiarap, berpikir mengatur barisan kembali. Segala daya dan upaya dengan berbagai taktik dan strategi, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengatur kembali kehidupan organisasi kepolisian, bahkan sampai mengatur urusan pribadi kehidupan keluarga polisi. Yang tidak kalah penting untuk masyarakat ketahui ialah tentang upaya kepolisian untuk membersihkan diri dari kutu-kutu yang ada di tubuh Polri sendiri. Banyak sekali kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum Polri yang kemudian diproses hukum. Citra negara memang lebih penting daripada citra lembaga. Benar-benar sebuah upaya yang baik untuk negara dan bangsa yang dilakukan oleh Polri. Perbaikan citra diri di mata masyarakat digalakkan seserius mungkin dan kerja-kerja perbaikan diri juga digalakkan. Saya juga meyakini beberapa ajaran dan doktrin-doktrin internal melalui pendidikan juga pasti diperbaiki. Saya berdoa, semoga Richard Eliezer menjadi kader yang diperhitungkan di tubuh Polri. Loyalitasnya kepada pimpinan dan keberaniannya menegakkan hukum pantas untuk diabadikan. Anggap saja peristiwa yang dialaminya ini menjadi titik balik kepolisian untuk benar-benar menjadi polisi yang sesuai dengan slogan kepolisian itu sendiri. Melindungi, mengayomi, dan melayani.